Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Paramita Jayaratri. Di sini saya akan menghadirkan seorang narasumber terkait dengan green chemistry, dan beliau adalah Pak Kakak atau Bapak Muhammad Abdul Qadir Marto Prawiro. Beliau merupakan dosen kimia Institut Teknologi Bandung. Selain itu, beliau juga merupakan mantan ketua Himpunan Kimiawan Indonesia dan juga ketua senior Masyarakat Komputasi Indonesia. Sebelum kita mulai untuk acara podcast hari ini, acara ini merupakan salah satu program dari Global Green Chemistry Innovation and Network, yang merupakan kerjasama antara UNIDO, kemudian dengan Yale, dengan Kemenperin, dan juga Universitas Pertamina. Untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Muhammad Abdul Qadir Marto Prawiro atau Pak Kakak. Selamat pagi, Pak Kakak. Selamat pagi. Sebelum kita masuk ke diskusi kali ini lebih terkait dengan green chemistry, Pak. Ya. Nah, sebelumnya mungkin green chemistry ini dikenalkan di tahun 1998 oleh Profesor Paul Anastas. Ya. Nah, mungkin supaya lebih paham terkait dengan green chemistry, ada baiknya Bapak menjelaskan terlebih dahulu apa itu green chemistry, kemudian hubungannya, karena ada nama chemistry-nya nih, jadi mungkin ada hubungannya dengan kimiawan, baik itu secara global maupun di Indonesia. Mungkin silahkan Bapak. Terima kasih. Ya, menarik, ada program global, apa tadi? Global Green Chemistry Innovation and Network, ya. Jadi inovasi dan jaringan, ingin membantu jaringan kerjasama untuk mengembangkan green chemistry ya di Indonesia terutama. Nah, karena ada kata globalnya, saya mau cerita lebih awal. Di awal saya akan bicara dulu tentang Global Chemist Code of Ethics. Itu kita susun waktu itu, HKI terlibat. Namanya tadi Himpunan Kimia Indonesia sebetulnya, tidak ada WAN. Jadi Himpunan Kimia Indonesia bersama ACS, American Chemical Society, dan berbagai scientific society di berbagai negara itu berkumpul untuk merumuskan ini. Tanggal 4 sampai 7 April, di dalamnya itu tentu nanti kita akan bisa lihat green chemistry adalah satu aspek ya. Nanti saya akan cerita tentang green chemistry, nanti ada slide yang lain untuk green chemistry, tapi saya cerita sedikit dulu ya. Nah, jadi ini disusun salinan lengkapnya ini, lalu pertanyaannya adalah bagaimana peran kimiawan Indonesia, dan salah satunya nanti mengerucut pada bagaimana peran untuk green chemistry nanti ya. Jadi backgroundnya itu adalah bahwa setiap scientific society selalu punya kode etik. Jadi GCC ini sebetulnya tidak dimaksudkan sebagai pengganti dari kode etik kimiawan di berbagai negara, tapi lebih merangkum dengan kata-kata yang lebih ringkas. Nanti kalau ada negara yang belum punya code of ethics untuk kimiawan, bisa mengelaborasinya seperti negara-negara lain yang sudah punya. Jadi ini betul-betul merangkum secara lebih ringkas. Nah, ada 6 poin, research, scientific, publishing, environment, safety, dan security. Nanti pada saat kita membahas green chemistry, itu kaitannya akan terkait dengan ini, juga terkait dengan ini dan ini. Jadi sebetulnya green chemistry bisa berperan dalam mewujudkan tanggung jawab kimiawan terhadap lingkungan, gitu ya. Jadi juga untuk keamanan, juga untuk security, dan bagaimana membuat perubahan yang positif di masa depan. Nah, untuk research ini saya akan lewat saja, tapi intinya adalah bagaimana research itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan. Yang lain silahkan dibaca, tapi intinya research dalam green chemistry adalah satu bagian di antaranya. Ya, jadi bagaimana kualitas kehidupan bisa lebih baik lewat green chemistry. Lalu yang kedua tentang scientific writing and publishing. Di sini prinsip-prinsip seperti tidak ada plagiarism dan sebagainya, ini prinsip-prinsip dasar, kita skip saja. Nah, ini nanti green chemistry punya peran yang sangat besar untuk mewujudkan tanggung jawab kimiawan dan ilmuwan secara umum terhadap lingkungan. Jadi sustainability lingkungan itu harus menjadi
bagian yang integral dari riset dan pendidikan. Karena itu saya tahu di Universitas Pertamina misalnya kan sudah mulai ada kuliah yang mengenalkan green chemistry gitu kan ya. Misalnya di ITERA dulu kalau di universitas lain biasanya ada kuliah kimia lingkungan, sekarang namanya diubah menjadi kimia lingkungan dan kimia hijau misalnya gitu ya. Jadi pendidikan harus ditingkatkan. Lalu kimia juga punya tanggung jawab juga untuk memastikan keselamatan dan kesehatan dari coworkers, pekerja ya, dan komunitas. Nah, green chemistry nanti akan punya peran di situ. Lalu chemical practitioners ini, bedanya chemist dengan chemical practitioners ini, chemist itu adalah kimiawan seperti kita yang lulus dari program studi kimia misalnya. Kalau chemical practitioners bisa lulusan apapun, tapi dia misalnya pemilik usaha yang jual beli bahan kimia misalnya gitu kan ya, berkaitan dengan kimia, dan dia juga harus dikenalkan dengan tanggung jawab ini gitu ya, termasuk lewat green chemistry nantinya. Nah, safety itu safety dan security secara singkat saja bedanya. Kalau safety itu adalah menyelamatkan manusia dari chemicals, jadi bagaimana pakai peralatan keselamatan dan sebenarnya. Sedangkan security itu melindungi chemicals dari manusia supaya jangan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya gitu ya. Kita harus meningkatkan itu, dan semua itu akhirnya diharapkan akan menciptakan perubahan yang positif untuk generasi berikut. Nah, di sini bisa dilihat lah. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya, apa itu green chemistry ya? Saya pindah ke slide berikut, slide lain. Ini yang namanya green chemistry itu adalah suatu gerakan yang dilahirkan tadi, namanya siapa? Saya lupa malah. Profesor Paul Profesor Anastas. Paul Anastas itu kan sudah dari akhir abad lalu ya. Iya. Akhir abad lalu, dan ini mulai mendunia akhirnya menjadi tanggung jawab mewujudkan tanggung jawab kimia untuk permasalahan global. Dalam hal ini lingkungan, terusnya ketersediaan energi, makanan, dan sebagainya ya. Tanggung jawab kimiawan. Kenapa kok kimia akhirnya merasa harus mengembangkan green chemistry? Karena selama ini kalau misalnya orang bicara lingkungan, salah satu yang sering dituduh gitu ya adalah kimia dengan dengan buangannya dan sebagainya. Kadang kita semua lupa bahwa kimiawan juga yang menyediakan obat, menyediakan makanan, pemrosesan makanan yang baru supaya lebih sehat dan sebagainya. Jadi akhirnya diperlukan suatu usaha untuk mewujudkan tanggung jawab itu. Nah, green chemistry sendiri tidak hanya berkaitan dengan yang sering diartikan untuk pengolahan limbah saja gitu ya. Bukan hanya pengolahan limbah. Justru core kimia dipakai. Jadi nanti kita secara garis besarnya, jadi green chemistry itu pendekatan ilmiah yang berfokus pada desain, pengembangan, dan implementasi proses dan produk kimia untuk mengurangi dan mengeliminasi penggunaan zat yang membahayakan. Dan bukan limbahnya, tapi dari core-nya, dari prosesnya, dari apa dan sebagainya. Kira-kira secara garis besar itu dulu. Ya. Nah, mungkin seberapa penting green chemistry ini untuk diterapkan di seluruh bidang kehidupan kita gitu, Pak? Iya, pentingnya adalah karena sebagai contoh dari satu prinsip green chemistry adalah menemukan yang disebut sebagai atom efisiensi. Misalnya saya beri contoh saja, nanti kan kita bisa bahas lebih luas ya. Kalau tidak melalui green chemistry atau tidak dikuatkan prinsip-prinsip green chemistry, orang akan terpikir dari sisi bagaimana mengobati ya. Jadi setelah ada limbah, lalu limbah itu bagaimana diolah supaya tidak berbahaya misalnya. Harus diproses dulu, sedangkan kalau green chemistry kenapa penting? Karena kita bisa mengubah dari core-nya dari awal, sehingga prosesnya yang dipikirkan salah satu ya.
Nanti kita cerita lebih jauh. Nah, proses itu akhirnya yang tadinya menghasilkan hasil samping, misalnya produknya kita ingin produk A, tapi hasil sampingnya ternyata toksik. Nah, bagaimana supaya tetap produk A diperoleh, tapi prosesnya diatur supaya hasil sampingnya misalnya air misalnya, contohnya, atau apapun yang jauh lebih tidak berbahaya. Ya, kira-kira begitu. Okay. Mungkin tadi sudah menyebutkan salah satu prinsip dari green chemistry Pak ya terkait dengan atom economic. Bisa disampaikan lagi mungkin Pak, ada berapa kira-kira prinsip green chemistry ini? Ya, ada 12 sebetulnya 12. Ya. Ada 12 poin dari itu, dan itu apa namanya, poinnya itu memang luar biasa. Saya bahas secara cepat saja ya, satu demi satu poin-poin itu. Jadi yang pertama adalah prinsip pertama itu adalah lebih baik mencegah daripada mengobati lah ya, daripada mengolah limbah, itu prinsip pertama. Yang kedua yang tadi itu ekonomi atom ya, mendesain sintesis supaya sintesis ada cara sintesis baru jadinya gitu kan ya. Nah, banyak bidang kimia yang bisa berperan di situ. Misalnya kalau sintesisnya berupa bahan kimia organik, maka kimiawan organik perlu melakukan penelitian tentang reaksi-reaksi baru dengan bahan baku yang baru, yang akhirnya hasilnya yang tadinya toksik, hasil samping toksik menjadi tidak gitu kan ya. Kimia komputasi misalnya bisa meneliti mekanisme reaksi yang kimia komputasi bisa menentukan keadaan transisi, yang akhirnya keadaan transisi itu kita tahu adalah suatu struktur yang akan dilalui sebelum produk dihasilkan. Nah, struktur ini bisa ditemukan dan kita bisa ukur apakah ini mudah atau sulit ya. Kalau barrier energinya tinggi artinya sulit, ya kita tinggalkan. Tapi kita bisa mendesain reaksi-reaksi baru. Terus yang ketiga adalah desain ekonomi atom, itu artinya produk dari semua produk ini berapa banyak yang apa namanya, yang berguna dibandingkan dengan bahan baku gitu kan ya. Semakin persentase kebergunaan dari hasil terhadap bahan baku itu semakin disebutnya ekonomi atomnya menjadi lebih tinggi gitu lah ya. Nah yang ketiga, saya agak keliru tadi yang saya sebut itu sebenarnya yang ketiga ya, mendesain proses-proses baru yang kurang berbahaya tadi ya. Terusnya mendesain produk yang lebih aman. Kalau ini tadi yang disebut sebelumnya adalah produknya sama tapi prosesnya baru gitu kan. Bisa alternatifnya adalah produknya berbeda gitu kan ya. Misalnya obat tertentu ternyata hasil samping membahayakan lingkungan, bukan proses untuk membuat obat lagi tapi obat lain gitu kan ya. Itu yang keempat. Lalu pelarut dalam proses itu diganti dengan pelarut yang lebih aman. Contoh yang misalnya salah satu contoh adalah benzen. Benzen ini sekarang mulai ditinggalkan untuk dijadikan pelarut. Dalam proses kimia diganti yang agak lebih aman, misalnya toluen gitu ya. Dan banyak hal lain. Terus dan tentu idealnya kalau bisa dalam pelarut air gitu kan. Karena air itu luar biasa aman. Terus yang keenam itu efisiensi energi. Makanya bagaimana reaksi tidak harus dengan pemanasan tinggi, tapi pada suhu kamar atau pemanasan sedikit saja, atau dengan bantuan teknologi misalnya pakai microwave, pakai gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Lalu yang ke berapa sekarang? 7 ya. Bahan baku terbarukan. Jadi kita ganti dari fosil, bahan bakar fosil. Nah, Pertamina itu kan, Universitas Pertamina, perusahaan Pertamina itu sekarang menggunakan bahan baku fosil kan ya, minyak bumi. Tapi saya tahu Pertamina sekarang banyak meneliti energi terbarukan kan ya. Jadi itu salah satu untuk mengurangi itu. Dengan satu catatan. Nah, dengan satu catatan, bukan berarti tambang kita tinggalkan. Di Universitas Pertamina kan ada geofisika ya, terus geofisika, teknik perminyakan, lalu ada geofisika ya, ada geologi juga ada geologi. Jadi di pertambangan tapi tidak ada. Belum, tapi nanti akan ya. Oke, jadi geologi ya bisa bekerja sama dengan pertambangan kan, itu untuk mengambil hasil bumi. Sebetulnya bukan berarti kita nanti akhirnya berhenti untuk menggali bahan tambang gitu ya, tapi menggunakannya lebih efisien. Karena apa? Karena hasil dari bahan tambang itu harus diakui memang
nilai tambahnya itu luar biasa. Yang selama ini kita jual mentah-mentah. Dan ada satu catatan mengenai yang ini karena saya agak menyimpang sedikit karena ini penting. Pak Presiden kita sudah berusaha untuk mencegah supaya jangan bumi kita digali habis-habisan lalu nanti lingkungan tercemar. Dengan cara menetapkan pada tanggal 14 September 2023 kalau tidak salah ada Permen ESDM yang mencegah 47 mineral kritis untuk dijual mentah-mentah. Jadi itu harus diproses. Kalau diproses dalam negeri, proses itu kan butuh waktu. Jadi ada tidak habis-habisan yang dalam kurang diduga itu kalau mulai ditambang dalam kurang dari 10 tahun habis semua. Gitulah ya. Jadi itu salah satu saja. Terus berikutnya dalam pertambangan itu nanti harus diperhatikan aspek lingkungan dan sebagainya gitu kan ya. Lalu yang ke berapa sekarang? Ke-8 ya. Menghindari penggunaan mengurangi derivatif ya, turunan-turunan yang memerlukan mengurangi efisiensi dan sebagainya. Lalu perlunya pengembangan katalis. Katalis itu biasanya juga sebenarnya ada kaitannya dengan yang prinsip yang di atas tadi. Supaya suhu tidak butuh suhu terlalu tinggi dan sebagainya, akhirnya dikembangkanlah katalis. Nah, katalis ini juga tantangan yang besar sekali. Ke depan Indonesia harus bisa mengembangkan katalis. Bahkan ada satu yang merupakan tantangan juga, menggunakan enzim. Karena di Indonesia banyak gunung berapi, sehingga ada enzim-enzim yang tahan panas. Pada suhu di atas 90, biasanya 70, 60 aja sudah tidak bekerja. Tapi kalau di sekitar gunung berapi ada enzim, ada mikroba-mikroba yang enzimnya bisa bekerja pada suhu tinggi. Nah, kalau pada suhu tinggi, untuk proses yang suhunya agak tinggi itu enzim bisa digunakan misalnya gitu ya. Dan hasilnya lebih spesifik, tidak menghasilkan hasil samping yang jelek. Itu 9. Ke-10, wah banyak juga ya ternyata. Ada prinsip-prinsip tadi yang ditanyakan prinsip-prinsip ya, prinsipnya ada 12 memang. Yang ke-11, yang ke-10 itu desain untuk mendegradasi. Jadi kalau misalnya kita ada produk lalu dibuang, bagaimana mendegradasi secara efisien produknya, makanya harus untuk segala hal ya. Misalnya plastik dihindari karena plastik itu didegradasinya susah gitu kan ya. Akan menumpuk di lingkungan dan sebagainya. Lalu analisis dalam secara real time dalam proses. Bukan prosesnya tapi ketika buangannya di lingkungan, nanti di setiap tempat di sungai misalnya itu ada analisis secara real time sehingga ketahuan betul apakah prosesnya itu bisa meningkatkan secara tiba-tiba dan drastis polutan tinggi gitu kan ya. Itu yang terakhir, kimia yang aman untuk kecelakaan. Sebetulnya ini yang disebut sebagai chemical safety, security, dan satu lagi sustainability. Sustainability itu artinya misalnya praktikum di Kalimantan, supaya sustain dia ambil daripada zat kimia dari jauh dari Jawa, tapi diambil dari kira-kira ada nggak dari lingkungan yang bisa dipakai untuk praktikum. Di situ bukan cuma sekedar jadi lebih hemat, lebih sustain untuk praktikumnya, tapi juga mencegah kecelakaan di jalan kan. Kalau dikirim dari Jawa, dibawa dengan truk, kecelakaan lalu tumpah ke lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau dari lokal itu kemungkinan itu diperkecil misalnya. Itu contoh saja. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini green chemistry ini sangat erat ya kaitannya dengan masyarakat kita sehari-hari, dengan industri, dengan peneliti, mahasiswa, kemudian dari industri dan pemerintahan juga ya Pak ya. Sebenarnya sangat erat kaitannya gitu. Nah mungkin ada sedikit tips and trick mungkin Pak ya. Bagaimanakah seorang peneliti di di Indonesia ini untuk bisa mengadopsi dari green chemistry gitu Pak. Supaya nggak terlalu overthinking juga gitu ketika melakukan banyak hal tadi step-stepnya mungkin. Ya, memang tidak mudah karena di Indonesia sendiri sudah ada usaha, nanti belakangan kita bisa diskusikan apa saja yang pernah dilakukan di Indonesia ya. Tapi kalau dari sisi tadi pertanyaannya bagaimana kita menerapkannya ya? Menerapkannya betul Pak, menerapkannya bagaimana? Ya, dari sebagai peneliti dan sebagainya. Yang pertama adalah memang penelitian yang dengan fokus ke arah green chemistry harus ditingkatkan, itu satu. Jadi artinya penelitian tidak hanya sekedar harus ada visi bersama jadinya kan ya.
Sehingga walaupun penelitian itu bisa berbeda-beda, tapi sebagian dari perhatian dari seorang peneliti adalah pada green chemistry misalnya gitu kan ya. Dia bisa melakukan banyak hal tapi ada porsi pemikiran ke arah itu sehingga itu bisa menjadi visi bersama untuk menghasilkan sesuatu. Lalu memang harus bertahap. Ada hal-hal yang sederhana sebetulnya bisa dicatat sebagai contoh ya, sebagai contoh. Proses apa saja yang sudah ada di Indonesia misalnya. Proses itu apa saja yang paling menghasilkan atau menimbulkan bahaya. Kita bisa mulai fokus pada hal-hal yang ada ya selain penelitian dasar. Jadi itu saya kira perlu dipikirkan karena banyak hal yang bisa kita lakukan karena misalnya bisa dari sisi mencari bahan kimia yang lebih aman. Jadi misalnya bisa mulai dengan yang sederhana sekali. Penelitiannya bukan ke arah green chemistry misalnya, tapi ke arah lain. Bukan menghasilkan produk yang lebih tidak berbahaya. Tapi dalam prosesnya ada nggak alternatif untuk mengganti pelarut? Misalnya kan itu bisa mulai hal-hal yang sederhana gitu kan ya. Terus bagaimana mengurangi limbah di laboratorium? Misalnya dengan menggunakan pelarut secara efisien misalnya ya. Jumlahnya kecil, apalagi kalau penelitian untuk menghasilkan suatu temuan, kadang-kadang kita bisa melakukan pendekatan yang disebut small scale chemistry. Jadi jumlahnya sedikit-sedikit, tapi toh tetap bisa diukur. Jadi segini bisa diukur, yang segini bisa diukur, kenapa harus segini gitu kan ya. Jadi kita bisa dari sisi pengolahan limbah, walaupun ini tidak langsung ke green chemistry yang saya sebut 12 prinsip tadi, tapi itu lumayan untuk perhatian. Nanti akhirnya kan kalau ada perhatian ke situ, akhirnya ada perhatian juga kepada sumbernya kan, karena sekali lagi green chemistry itu berfokus pada sumber, bukan berfokus pada limbahnya. Tapi ada kerjasama misalnya pengolahan limbah, rasanya DKI Jakarta salah satunya itu dengan Jerman ya, kerjasama